Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kajian i'rab terhadap Al-Qur'an sekitar 2 kajian, ini kajian ketiganya insyaallah. Kita masih lanjut ke i'rab surat Al-Fatihah. I'rab surat Al-Fatihah. Mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ikhwan. Lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat iyyaka di sini dia dhamir bukan? Dhamir ya. Antum tahu ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Tapi aslinya dhamir itu sebenarnya kenapa disebut dhamir? Karena dia dhamir itu tersimpan, tersembunyi. Dia tidak menunjukkan hakikat nama hal tersebut. Makanya pakainya anta, antuma, huwa, hiya. Kan enggak pakai nama. Ya. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil berarti nyambung. Ya kan? Dhamir munfasil berarti terpisah dia. Dia menjadi kata tersendiri dalam satu baris kalimat, ya kan? Kalau dhamir muttasil itu biasanya gabung dengan fi'il, ya enggak? Di tajwid pun kita juga kadang-kadang muttasil dan munfasil itu kan sering dibahas, ya kan? Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Dari itu kan harokatnya itu ada ketentuan yang berbeda batasannya, ya kan? Nah, berarti istilah-istilah seperti ini, ikhwan, bukan sekadar istilah. Dia istilah yang memiliki kandungan makna yang kalau kita pahami makna istilah tersebut, itu lebih mempermudah kita untuk mempraktekkan konsekuensi dari istilahnya itu. Taib dhamir iyyaka na'budu, iyyaka, dhamir munfasil. Dan dhamir itu mu'rab atau mabni, dia mabni. Dia tidak berubah. Terus aja gitu. Huwa, hiya, terus seperti itu. Enggak bisa menjadi huwi, hiyu, enggak bisa menjadi itu. Mungkin saja ada kadang-kadang bisa berubah. Misalnya dorobahu. Tapi kalau misalnya alaihi, lahu, alaihi, hu, tapi menjadi kalau misalnya tambah ala menjadi alaihi gitu ya, bisa ada perubahan. Tapi umumnya tidak. Tetap dia itu mabni dan itu bukan disebut mu'rab juga yang perubahan seperti itu. Dhamir munfasilun mabniun 'ala sukuni. Mabni 'ala as-sukun. Iyyaka mabni 'ala sukun. Bagaimana kok bisa mabni 'ala sukun sementara akhirannya antum lihat ka, fathah? Kenapa enggak mabniun 'alal fathi? Paham enggak maksud Anda sini? Kan ketika disebut mabniun 'ala itu harusnya dilihat dari bagaimana harokat terakhirnya. Nah, di sini perlu diketahui yang dhamirnya di sini adalah iyanya, gitu kan? Iya. Itu dhamirnya itu. Makanya lihat dhamir munfasil. Antum akan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, gitu kan? Iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Gitu. Iya ya, iyana, gitu kan? Sebenarnya dhamirnya di sini bukan hu, huma, hum, hi, hiya, huma, iya, ha, huma, hunna. Itu semua disebutnya kalau di sini adalah harf. Ya. Kalau di yang kaf ini namanya harfu khitabin. Ada juga di sini tulis wal kaf harfu jarrin bil idhafah. Huruf jar kayak. Anda enggak tahu kok ini. Harfu kaf di sini memang harfu jar. Anda enggak paham yang ini harfu jar, masa kaf di sini ke harfu jar? Anda enggak tahu. Anda tahunya dia harfu khitab. Ya. Gitu. Ala kulli hal. Di sini kita lebih ke apa? Iyanya. Ya iya di sini dhamir munfasil. Fi mahalli nasbin. Posisinya dia mansub. Kenapa maf'ul bih muqaddam?
dia maf'ul bih. Li fi'li na'budu, untuk fi'il na'bud. Adapun ka-nya itu la mahalla lahu min al-i'rab. Na'budu fi'il mudhari'. Na'budu fi'il mudhari' normal, marfu' bid dhammah. Dan fa'il dhamir mustatir. Fa'il dari na'budu, antum jangan langsung sebut nahnu gitu, tapi bilang dhamir mustatir fihi, yaitu fi'il mudhari' ini. Wujuban, secara wajib. Nah, jadi ada dhamir mustatir yang wujuban dan ada dhamir mustatir yang jawazan. Mari coba kita di sini sedikit kita bahas. Jadi dhamir mustatir wujuban, enggak apa-apa kita ganti. Kita lihat di sini. Jadi ada dhamir mustatir secara wujub dan ada dhamir mustatir secara jawaz. Ya. Nah, maksudnya wajibul istitar dan ada jaizul istitar gitu. Mustatir artinya apa? Tersembunyi. Lihat. Tersembunyi ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya tidak wajib. Yang sifatnya wajib seperti ini, wujuban seperti na'budu, dikatakan ma la yumkinu qiyamu adh-dhahiri maqamahu. Yang mana tidak mungkin ada isim zahir yang menggantikan posisinya. Ya. Contoh misalnya kalau fi'il mudhari' dimulai dengan hamzah, aqumu, ya, atau a'budu, hamzah, au bin nun, dua. Ini dhamir mustatir wujuban. Atau dengan ta, ya, taqum, gitu. Tak di sini maksudnya anta. Tak khitab, ya, mukhatab. Karena tak di sini ada juga yang bukan anta kan? Ada enggak? Iya kan? Nah, adapun mustatir yang jawazan ma yumkinu qiyamu adh-dhahiri maqamahu, yaitu yang memungkinkan isim zahir untuk memainkan peran dia. Isim zahir ngerti enggak antum isim zahir? Isim zahir itu lawan dari isim dhamir. Ya. Jadi isim itu ada dua macam, ada isim zahir dan ada isim dhamir. Hasan, ini isim zahir atau dhamir? Zahir. Ya, maktab, isim zahir nama yang baku. Nama suatu hal gitu loh. Tapi kalau dhamir itu representatif dari nama tersebut, ya, atau representatif terhadap mukhatab atau mutakallim. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya gitu ya. Itu bukan isim zahir semua itu. Itu isim dhamir. Yang mana dengan anta itu tersembunyi nama orang yang anta itu kan. Coba Anda bilang ya Edi. Nah, kalau ya Edi, Anda akan menyeru dengan isim zahir. Ya Edi, anta aqil, misalnya gitu kan. Ya, jawabannya apa Edi? Masya Allah, alhamdulillah. Anta di sini, anta kan mengandung unsur keedian, gitu kan? Iya. Tapi nggak disebut edinya. Ini isim dhamir namanya. Lawan dari isim zahir. Nah, dhamir yang mustatir jawazan itu ma yumkinu qiyamu zahiri maqamahu. Yaitu yang memungkinkan isim zahir untuk mengisi makom tersebut, ya. Maka kalau misalnya dhamir tersebut marfu' dengan fi'il yang pelakunya ghaib, huwa, hiya, maka itu mustatir jawazan. Ya, taib ala kulli hal, kita jangan terlalu dalam di situ karena masih banyak tugas kita. Jadi na'budu ini dhamirnya mustatir apa? Wujuban. Ya, enggak mungkin dia bisa dizahirkan nahnu kita, ya kan? Ya enggak, nahnu di sini coba sekarang. Iyyaka na'budu, kami kepada engkaulah kami menyembah. Kami di sini banyak enggak orangnya? Apa disebutin satu-satu kami di sini? Kami di sini menyembah Hasan, Edi, ini. Enggak, kelas. Semua itu tersembunyi,
ya isim zahirnya. Enggak bisa disebutkan. Makanya wajib untuk disembunyikan. Wa iyyaka nasta'in mirip dengan yang tadi, ya. Tapi di sini waw itu harfu ataf, ya. Wawul ataf disebutnya. Waw ataf. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ihdina di sini kita lihat di sini lihat. Dalam surah At-Nahl fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ada juga tambahkan fi'il nahilah. Ya. Apakah ada fi'il namanya fi'il tadarru' wa du'a? Gitu loh. Yang di sini lihat fi'il tadarru' yaitu fi'il yang menunjukkan tadarru' memohon dan doa gitu loh. Sebenarnya ini istilah penghalusan dari fi'il amr. Istilah penghalusan dari fi'il amr. Amr artinya apa? Memerintah kan? Gak mungkin kita perintahkan Allah. Ya. Makanya disebut di sini fi'il du'a. Ya. Kalau antum minta pada Allah, maka fi'il permintaan ini antum tidak menyebutkannya fi'il amr sebagai bentuk penghalusan dan kesopanan. Gitu ya. Ya, misalnya antum diminta sama Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Rabbi, ya Rabb, isim munada ya. Kan Rabbi isim munada ya yang dia fi mahalli nasbin ya. Ya enggak? Ya enggak? Rabbi. Dia kan arti aslinya ada panggilan kan, seruan kan? Ya Rabbi gitu kan ya. Rabbi sini isim munada fi mahalli nasbin, bukan mansub, fi mahalli nasbin. Ya. Wa huwa mudhaf, ya kan? Taib, Rabbi ighfirli. Ighfir di sini sama. Di sini fi'il du'a. Jangan antum bilang secara kesopanan dalam belajar. Jangan bilang, ya betul memang dia fi'il amr, betul. Sighahnya sighah amr secara saraf. Secara wazan sarfi sighahnya amr. Ighfir if'il. Fi'lu amrin. Tapi antum nyebutnya kalau mengi'rabkan sebutlah fi'lu du'ain atau fi'lu tadarru'in wa du'ain. Ya, bagus tuh. Ya. Kenapa? Karena amr itu menyuruh, memerintah, dan kita tidak memerintah Allah, kita doa minta sama Allah. Gitu ya. Makanya ya kawan, dalam usul fikih dan dalam balaghah, amr itu dibagi menjadi 3 segmen. Ya. Kalau misalnya dari bawah ke atas namanya doa. Dari atas ke bawah namanya amr. Kalau sesama setara namanya iltimas. Itu dalam balaghah dan usul fikih seperti itu. Dari bawah ke atas namanya apa tadi? Doa, bukan amr. Coba kalau dalam bahasa Arab, Hasan ya'murullaha an yaghfira lahu. Enggak mungkin kan? Bahasanya salah. Kenapa? Karena Hasan ini di bawah. Sementara Allah al-a'la, yang paling tertinggi, yang maha tinggi. Maka enggak mungkin yang di bawah ya'mur al-a'la. Ya kan? Maka disebutlah di sini dia Hasan itu apa? Yad'ullaha, bukan ya'murullaha. Gitu kan? Nah, kemudian ya kawan. Adapun dari atas ke bawah ya'mur. Ya, ya'mur. Memerintahkan. Bisa enggak dari atas ke bawah yad'u? Bisa. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya kan? Tapi yad'u di sini artinya adalah menyeru. Menyeru dalam artian memerintahkan. Bisa Allah Ta'ala yad'u. Ya. Adapun sesama antar kita yaltamis namanya kalau dalam bahasa Arab. Iltimas, ya. Jadi ihdina fi'lu tadarru'in wa du'ain. Lafzuhu lafzut talab. Lafalnya lafal talab. Masih di sini adab. Tidak menyebutkan lafzuhu lafzul amr, enggak menyebutkan begitu. Saking menjaga adab. Ya, lafzuhu
Lafzut talab. Talab artinya apa? Permohonan, permintaan. Mabniun ala hadzfil ya. Ngerti enggak maksudnya mabniun ala hadzfil ya? Jadi bina fi'il itu kadang-kadang ya dengan harokat aslinya, kadang-kadang dengan hadzf harfil illah. Menghilangkan harf illah di akhir kata. Aslinya dia akan ihdi, ya, ada iya-nya, ihdi. Nah, untuk membedakan ihdi dengan ihdi untuk mukhatabah perempuan, maka untuk mukhatab laki-laki dihapuslah ya-nya. Kan ada kalau di wazan sharaf, udah belajar sharaf udah belum? If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Kalau misalnya ihdi gimana? Ihdi. Ihdi. Hah? Ihdia, ihdia. Ihdi, ihdia, ihdiu. Ihdiu, enggak ihdu. Ihdu, bukan ihdiu. Kalau ihdia iya, dia gitu kan. Ya, ihdu. Kemudian ihdia, ihdina. Ihdina, betul enggak? Iya, betul, tapi tanpa alif di akhirannya. Ihdina. Kalau misalnya ihdina itu jadinya beda maknanya. Berarti dia ada dhamir maf'ul, ya, bih. Jadi di sini terbinakan ihdi di sini ala hadzfi harfil ya. Yang mana huruf ya ini disebut huruf illah, ada huruf mu'tal. Pernah dengar? Huruf mu'tal itu alif, waw atau ya di dalam suatu fi'il. Baik itu di awal kata, di tengah kata atau di akhir kata. Itu ada istilah masing-masing dalam sharaf. Kalau tengah namanya fi'il ajwaf gitu kan, dan seterusnya. Ya. Kalau awal apa namanya, ikhwan? Misal, kalau akhir naqis, fi'ilun naqis. Tapi naqis dalam artian karena ada ilatnya, bukan fi'il naqis kayak kana wa akhwatuha, itu ada lagi. Ya, jadi ada fi'il naqis, ada fi'il tam seperti kana, apa lagi? Kada, apa lagi? Soro dan seterusnya, ya. Itu fi'il naqis. Dari segi apa? Dari segi dia tidak beramal seperti amalan fi'il umumnya, gitu kan? Dia beramal seolah-olah dia menjadikan isim, dua isim setelahnya itu berpengaruh dengan dirinya gitu. Beda dengan fi'il tam, ya. Taib di sini lihat ala hadzfil ya'i. Yang mana al-ya di sini harfun illah. Ya. Kenapa disebut illah? Illah itu cacat. Ya, kecacatan. Yang mana seringkali karena cacatnya ini dia agak merepotkan memang di beberapa sisi. Yang tadi kita bilang ihdi, ihdia, ihdu, ihdi, ihdia, ihdina. Enggak bisa. Coba kalau yang biasa aja. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ya, makanya di sharaf itu wazan-wazan yang awal-awal itu biasanya yang mudah-mudah dulu kan. Ntar kalau udah di tengah-tengah tuh udah mulai enggak enak tuh, ya. Itu membutuhkan apa? Antum kok belajar sharaf udah maksudnya semangat belajar sharaf ya, kawan. Antum justru ilmu sharaf itu melatih betul-betul ada puzzle dan ada apa namanya teka-teki yang masya Allah, ya kan? Karena tidaklah ilmu sharaf itu melainkan pasti membutuhkan kejelian dalam khat, dalam menulis. Iya. Kalau udah ketemu huruf illat, huruf harful illah, itu masya Allah, udah mulai itu pusing. Tapi kalau antum ikhlas, Bismillah, enak. Ilmu sharaf itu. Ana dulu waktu satu MTW, kelas MTW itu mutawassit SMP. Ana belajar sharaf satu SMP. Ya. Itu pelajaran yang paling ana suka.
Ya, pelajaran lain tuh agak kurang, kadang nahwu itu pelajaran paling nyebelin dulu. Tapi sorof itu kenapa Anda suka? Karena pakai dendang, pakai nada. Ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna, sambil main bola tuh enak. Fa'ala fa'ala fa'alu ya. Iya. Iya, fa'ala fa'ala bapak lu gitu kan. Enak gitu. Ya, akhirnya kita belajar dan Anda dapat mi'eh suratu sorof dari kelas 1. Ya, Anda suka. Anda tulis, terus Anda praktek sendiri. Fa'ala coba pakai dorobah, Anda tulis dorobah, tulis dengan baik ya sampai bisa. Nulis sendiri, inisiatif, bukan tugas, bukan inisiatif. Kalau disuruh tugas malah Anda nggak ngerjain ya. Tapi nulis sendiri ya. Gitu. Wal fa'ilu, dan fa'il dari ihdi di sini dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya, dhamir mustatir tadi sudah ya. Sedangkan kita lihat ada kata na di sini. Kalau orang-orang yang nggak belajar bahasa Arab mengira ihdina ini satu kata to. Padahal hakikatnya ihdina ini justru ihdina ini hakikatnya itu ada berapa? Ada 3. Tapi satunya mustatir. Ihdi zahir, fa'il dari ihdi ini yang dhamir mustatir. Makanya orang nggak bisa belajar bahasa Arab kemudian dikira pinter dengan ada kamus. Nggak bisa, dia harus memahami nahwu. Dia nggak bisa disebut bisa bahasa Arab kecuali dia juga paham nahwu. Ya, ihdina, na di sini huruf kata ketiganya sebenarnya. Makanya wana dhamirun, lihat dhamir apa? Muttasil atau muttasil atau munfasil? Ada di sini mutasil, masya Allah. Andreo. Semoga Allah beri antum istri yang cantik, Andreo. Iya. Soalnya kan kesian kalau sama-sama jelek kan nggak enak. Wana dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil berarti dhamirnya nyambung. Antum lihat makanya nyambung dia. Nulisnya juga kudu nyambung. Nah, dari penulisan ini juga kadang-kadang seseorang diketahui dia belajar apa enggak. Ya kan? Iya. Ihdina naknya dipisah sama ihdi. Ini khotok bagi talibul ilm, ini khotok kabir ini. Tapi bagi orang apa sih emang apa salahnya? Iya, ini khotok kabir. Ini lahan yang betul-betul jali kalau misalnya dalam ya. Karena bagaimana mungkin ihdi dipisah dengan na. Terus na ngapain dia kayak gitu? Ya. Nah, ketika antum tahu itu salah dan antum bisa menjelaskannya secara ilmiah karena ini dhamir muttasil, dan muttasil itu artinya nyambung dengan kata yang dia nyambung dengannya gitu. Maka Masya Allah. Ya, Masya Allah, antum ilmunya tinggi berarti, Masya Allah. Nah, dhamirun muttasil. Nah, disebutkan di sini dhamir mutakallimin. Nah, dhamir pun namanya beragam, ikhwan. Tadi ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil, ada dhamir mustatir, ada dhamir ghair mustatir, ya. Dan mustatir pun ada yang jawazan, ada yang wujuban. Kemudian sekarang ada dhamir mutakallimin. Yaitu ada dhamir, pertama kan huwa, huma, hum dan semisal. Dhamir ghaib, ada dhamir ghaiban, dhamir ghaibun, dhamir ghaibah, dhamir ghaibatan, dhamir ghaibat. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mutakalliman, dhamir mutakallimun, dhamir mutakallimah, dhamir mutakallimatan, dhamir mutakallimat. Ada dhamir salah tadi. Mukhatab, dhamir mukhatab, dhamir mukhataban, dhamir mukhatabun, dhamir mukhatabah, dhamir mukhataban, mukhatamatan, dhamir mukhatabat. Terus dhamir mutakallimun dan dhamir mutakallimun. Tuh, nama-namanya ikhwan. Itu ada seperti itu, Masya Allah ya. Itu semua istilah loh, untuk satu dhamir saja itu istilah kayak gitu-gitu. Menunjukkan bahasa Arab ini bahasa yang Masya Allah, antum jangan pikir ya susah banget ya, udahlah keluar dari Usman lah, jadi tukang ini aja lah, jadi ya,
TNI aja lah. Jangan ya. Udah bagus antum berbahasa Arab. Ya. Coba antum bacakan itu tadi itu yang hal tersebut di depan orang-orang. Dikira sedang meruqyah. Ya kan? Domir. Iya. Orang dengarnya, wah Ustaz, wah Masya Allah, anak bacain domir mutakalimun. Ustaz kok nggak ada efek Ustaz? Ya emang kenapa? Saya kan nggak ngeruqyah gitu kan? Dikirain ruqyah, dikirain lagi baca Quran, ya. Jadi nahnu itu domir mutakallimun jama'. Yang mana di sini mabniun ala as-sukun. Antum lihat, ya kan ada alif kan? Ya, itu huruf terakhirnya untuk domir ini. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Lihat, maf'ulun bihi berarti di sini ihdi membutuhkan maf'ulain. Fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Nah, fi'il lazim ini khalas, ini gampang. Fi'il lazim dia enggak membutuhkan maf'ul bih. Tapi semua fi'il bisa aja dapat maf'ul mutlak. Selama dimasdarkan, itu beda lagi urusan kan. Tapi maf'ul bih itu hanya untuk fi'il yang disebut muta'addi. Kalau bahasa kitanya itu ada kata kerja transitif dan ada kata kerja intransitif. Kalau fi'il lazim enggak membutuhkan maf'ul bih, berarti dia kata kerja intransitif. Kalau fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul bih, berarti dia kata kerja transitif. Ya, transitif itu artinya apa? Membutuhkan objek. Ya. Nah, di sini kadang suatu fi'il membutuhkan satu objek saja dan kadang-kadang membutuhkan dua objek tanpa atof. Ingat, beda loh. Kadang-kadang bisa membutuhkan 10 objek tapi diatofkan. Darabtu Edian, wa Rafi'ian, wa Andrewan, ya. Wa Cahyuan, ya. 4 objek. Bukan itu maksudnya karena mereka diatofkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah objek yang memang dua dan tidak beratof. Jadi murni dua objek seperti ihdinas siratal mustaqim. Atau lafal 'allama yu'allimu misalnya. 'Allamal ustadzu 'allamaniyal ustadzu ilman nahwi, ya misalnya. Ustadz mengajarkan saya ilmu nahwu. Berapa maf'ul? 2. Maf'ul pertama ana, maf'ul kedua ilmu nahwu, gitu kan. Sebagian fi'il yang membutuhkan objek membutuhkan 2 objek. Sebagian membutuhkan 1 objek aja. Memberi hidayah itu membutuhkan berapa objek? 2 objek minimal. 2 objek, bukan minimal, memang 2 objek. Yaitu ada yang diberi hidayah, ada yang diberi dan ada yang diberi. Ya sama aja. Ya gitu. Yang diberi siapa? Nahnu, kami. Yang diberi apa? Hidayah. Ya kan gitu ya. Kalau mengajarkan itu harus ada pengajar, jelas ya. Semua fi'il yahtaju ilal fa'il, jelas itu ya. Tapi sekarang maf'ulnya bagaimana? 'Allama yu'allimu. Ada yang diajarkan dan ada yang diajarkan. Iya, sama dong ya. Siapa yang diajarkan? Ana. Apa yang diajarkan? Ilmu nahwu. Pokoknya gitulah, antum paham lah. Ya, Alwi antum paham enggak Alwi? Bingung enggak? Agak repot ya. Ya. Antum bisa keluar boleh. Ya, karena bentar lagi makan kan, antum boleh pulang kok. Wa qad 'uddiyal fi'lu ihdi huna bi nafsihi ila maf'ulain. Fi'il ihdi di sini telah dita'addikan. Qad 'uddiya, dita'addikan yaitu apa namanya? Disalurkan ke maf'ulannya menjadi 2 maf'ul. Ada 2 maf'ul. Maf'ul pertama nahnu atau dhamir mutakallimin. Maf'ul kedua as-sirata. As-sirata maf'ulun bih tsanin mansubun bil fathah. Taib, as-sirata di sini mabni atau mu'rab? Mu'rab, bukan mabni. Makanya disebut mansubun bil fathati, pakai ta, ya, fathati. Kalau dia mabni biasanya mabniun ala, bukan bi. Mabniun alal fathi. Bukan mabniun alal fathati. Ya kan? Begitu ya?
Al-mustaqima sifatun. Bahasa Kufahnya na'at, bahasa Basrahnya sifah. Lis-sirati, sifat untuk sirat, dan sifat termasuk tabi' dan mausuf termasuk matbu', diikuti, makanya diikuti juga dari segi harokat akhiran i'rabnya. Mansubatun mithluhu, mansubatun mithluman, mithlu apa? Mithlus sirat bil fathah. Ya. Begitu ya. Randy gimana Randy? Paham enggak? Antum mustawa berapa ikhwan? Mustawa berapa? Antum? Tapi antum paham enggak? Dia paham. Cahyo mana? Paham enggak antum Cahyo? Mustawa berapa antum? Bukan mustawa ini. Saya mustawa tsani, selain dia siapa? Oh gitu. Antum kalau Reksi paham Reksi? Paham? Oh iya. Iya, insyaallah paham. Hah? Lulus sholas. Antum paham? Antum siapa namanya? Itu peci yang bagus dong, apa? Kayak cepot gitu. Hah? Antum paham enggak? Nama dia siapa? Hah? Rofi. Enggak pakai i lagi. Ini Rafi'i nih, Masya Allah. Cahyo paham beneran? Soalnya beneran paham enggak? Hah? Allah musta'an. Udah jam 7 ini. Yang mana? Yang ini semuanya. Umumnya paham enggak? Sebagian. Antum? Insyaallah. Kalau Cahyo paham itu berarti semuanya udah paham. Gitu. Ya, baik. Kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kapan i'rab, kapan lagi? Hari Jumat, kayak i'rab Anda tempatkan hari Jumat, ikhwan. Jumat keberapa dia? Ini kan Jumat ketiga ini. Jumat keempat apa? Oh, pertama dan ketiga. Oh iya. Nanti kayaknya ada 5 Jumat apa ada? Enggak ada 5 Jumat. Oh iya, Jumat ada 5 ya? Jumat kelima tamasya mungkin ya. Kayaknya kalau kita nyewa bis kemudian nanti kita jalan-jalan kemana gitu kayak bagus ya. Iya. Oh, Masya Allah. Iya, nyewa bis satu, minibus gitu kan. Ada 15 orang lah gitu. Memang 15 orang cukup? Masa sih? Cukup? Hah? Satu apa? Berapa apanya? Gratis. Enggak gratis. Iya. Nanti sana bayar sendiri. Masuknya gratis. Pulangnya bayar sendiri. Gratis. Iya, kita bareng-bareng jalan kemana gitu kan, Masya Allah, ke Bogor, Taman Safari. Nanti Anda turunin satu-satu di macan-macan itu kan, satu-satu turunin. Iya, apa Cahyo itu kita lihat seberapa saktinya dia itu. Ya. Iya. Nanti pas ketemu singanya itu, antum bilang domir mutakalim, mutakalimun. Ada efeknya enggak itu? Ya. Tapi cukup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.